Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan kali ini, untuk materi pertama, di pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang budaya keselamatan pasien. Di mana budaya keselamatan pasien ini adalah sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan yang Bapak Ibu tempat bekerja. Seperti biasa, nanti saya akan sampaikan beberapa contoh kasus kejadian di lapangan. Tujuannya adalah untuk proses pembelajaran, bukan untuk mengkritisi individu, apalagi institusinya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang budaya keselamatan pasien, maka ada baiknya dulu kita mengenal lebih jauh tentang sejarah keselamatan pasien itu sendiri. Nah, istilah bahwa konsep, ya, istilah sekali lagi konsep bahwa pasien itu bisa saja terluka saat menerima perawatan medis itu sebenarnya telah dikenal selama ribuan tahun yang lalu. Ya, di mana pengertian ini sehingga akhirnya ada dokter Bapak Kedokteran Dunia yaitu Bapak Hippocrates yang kemudian memberikan sebuah dalam tanda kutip sumpah Hippocrates yang terkenal yang kita pakai sekarang yaitu primum non nocere di mana artinya adalah first do no harm yang pada pengertian ini maka disampaikan bahwa memang sejak dulu sudah ada ya bahwa mereka-mereka pasien yang mendapatkan luka saat mendapatkan perawatan di layanan kesehatan. Zaman dulu mereka ini disebut sebagai seorang healer ya atau genesis. Nah, bukan istilah dokter. Tapi sejak ribuan tahun yang lalu mereka-mereka yang mendedikasikan dirinya untuk layanan kesehatan, membantu mereka-mereka yang mengalami kesakitan. Nah, mereka sudah berjanji untuk yang pertama tidak berniat untuk memberikan luka kepada pasiennya secara sengaja. Nah, untuk bisa lebih memahami bahwa ada konsep pasien yang terluka, ya, mereka yang mendapatkan luka dari layanan kesehatan, itu sebenarnya juga kita bisa melihat kembali istilah iatrogenesis atau iatrogenik yang kita pernah sering kali dengar ya, termasuk waktu saya kuliah dulu istilah ini sudah diangkat sebenarnya. Namun seringkali kita lupa bahwa iatrogenesis ini berasal dari kata Yunani yang artinya secara letterlek untuk bahasanya, iatro itu berasal Genesis. Genesis ini adalah dari seorang healer atau istilah sekarang ini dokter. Pengertian lebih general tentang iatrogenesis ini menekankan bahwa ada kerugian ya yang dialami pasien di tangan sistem medis yang disebabkan oleh seorang healer. Nah, ini asal kata iatrogenesis, iatrogenik yang kita dengar. Ini juga menunjukkan bahwa memang konsep pasien yang terluka, mereka-mereka mendapatkan luka saat mendapatkan rawatan kesehatan itu memang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, lalu bagaimana dengan saat ini? Kita cek satu ini. Kita ke informasi lain pemirsa, Polda Sumatera Utara telah memanggil 3 dokter dari Rumah Sakit Murni Teguh. Ketiganya diperiksa terkait dugaan malpraktik yang dialami seorang bidan asal Sibolga. Satu persatu, 3 dokter terkait malpraktik di Rumah Sakit Murni Teguh mendatangi ruangan pemeriksaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Adapun ketiga dokter yang dipanggil adalah spesialis anestesi Dr. Rizky, dokter rehab medik Dr. Cynthia, dan spesialis radiologi Dr. Susana. Kedatangan mereka untuk mengklarifikasi dugaan malpraktik yang terjadi oleh pasiennya dan sempat viral di media sosial. Kapasitasnya belum sebagai saksi, masih hanya klarifikasi. Kapasitasnya sebagai dokter yang bekerja di rumah sakit yang pada saat itu mengambil tindakan medis terhadap pelapor gitu. Untuk terlapor, Bang, sejauh ini apakah sudah ada jadwal pemeriksaan? Sejauh ini kita belum terima. Ya. Dikatakan saksi juga belum. Ya, belum. Ya, sebatas klarifikasi aja. Hingga saat ini, polisi masih mendalami dugaan kasus malpraktik yang terjadi pada bulan November lalu. Pelapor dan korban, penyidik secara proaktif menjemput bola untuk meminta keterangan dan konfirmasi. Jadi itu sebentar. Ya, jadi semua pihak-pihak yang terkait dalam
laporan tentu akan dimintai keterangan dan diundang oleh penyidik untuk proses dan tahapan selanjutnya dari penyidik itu sendiri. Sebelumnya sempat ramai di media sosial Eva Rida Simamora, seorang bidan yang menjadi korban salah operasi di Rumah Sakit Murni Teguh. Dirinya mengeluhkan kaki kirinya sakit karena dampak kecelakaan motor dan terjatuh di kamar mandi yang ia alami dan disarankan untuk menjalani terapi. Namun, kesimpulan dari dokter adalah Eva harus menjalani operasi. Seusai operasi, keluarga dan korban tercengang karena kaki yang dioperasi adalah kaki kanan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, Ainis melaporkan. Kita ke Ya, bagaimana mungkin ya kita ini yang bekerja di layanan kesehatan, tentu saja orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpelajar ya, mulai kecil, SD, SMP, SMA, kuliah di kedokteran, kemudian juga jadi seorang dokter, kemudian dokter spesialis atau mungkin juga dokter subspesialis. Mereka-mereka yang sudah bekerja di layanan kesehatan dianggap orang-orang yang brilian, pintar ya, lebih memiliki kelebihan dari sisi pengetahuan dan keterampilan untuk layanan kesehatan. Tapi ya, ternyata dokter yang diharapkan bekerja keras, melakukan yang terbaik untuk pasiennya, ini sebenarnya idealnya tidak boleh melakukan kesalahan. Tapi melihat dan menilai bahwa perkembangan memang sudah jelas ribuan tahun yang lalu ada yang terluka dari sistem layanan kesehatan yang diberikan oleh orang-orang yang brilian ini, tentu saja kalaupun terjadi kesalahan seharusnya bukanlah kesalahan yang disengaja ya. Nah, berkaitan dengan video yang tadi kita dengar sama-sama, ada operasi yang salah sisi kaki pasien yang sakit sebelah kiri, ternyata yang dioperasi adalah sebelah kanan. Tentu saja kalau kita lihat ini berkenaan dengan yang namanya error, human error. Error ini adalah sebuah kesalahan yang istilahnya sifatnya lebih formal, mengarah secara lebih luas konteksnya. Adanya human error ini cenderung ya di lapangan itu sepertinya lebih diarahkan untuk siapa nih yang bersalah untuk mencari kambing hitamnya ya. Karena kesalahannya ada di sisi manusianya ya. Nah, inilah menjadi catatan bahwa pada kenyataannya jikalau ada human error, teridentifikasi human error, ya kemungkinan kebanyakan adalah upayanya mencari kambing hitam, siapa yang bisa disalahkan. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa layanan kesehatan it's not just complicated, it's very complex. Jadi layanan kesehatan itu sebenarnya tidak hanya sekedar rumit tapi sangat kompleks. Semakin besar rumah sakitnya, semakin banyak layanannya, semakin subspesialisasinya untuk layanannya, tentu saja ini memberikan konsekuensi. Ya, konsekuensi dari layanan yang semakin kompleks adalah rentan terjadinya kesalahan. Nah, kaitannya dengan kesalahan ini, makanya konsep yang terbaru di tahun 2000-an, ya, Institute of Medicine Amerika mengeluarkan report, ya, laporan dengan judul To Err is Human. To Err is Human ini adalah konsep modern yang diangkat kembali oleh Persatuan Dokter-Dokter Amerika mengenai banyaknya jumlah kematian. Waktu itu disampaikan di tahun 2000 ada hampir 100.000 pasien yang meninggal akibat layanan kesehatan yang tidak aman. Untuk menganalogikannya, itu sama dengan adanya 4 pesawat jumbo jet yang jatuh setiap minggunya selama 1 tahun. Tapi To Err is Human ini sebenarnya bukan semata-mata untuk mengkriminalisasi kesalahan manusianya, tapi lebih kepada untuk diingatkan kembali, tujuannya adalah dengan adanya kesalahan ini diingatkan untuk kita manusia membuilding a safer health system. Jadi membangun sistem kesehatan yang lebih aman. Karena selama kita masih disebut manusia, itu masih ada kemungkinan berbuat salah, terjadi kesalahan, sementara kita bekerja dalam sebuah sistem yang mana sistem ini juga dibuat oleh manusia. Jadi even sistem pun juga punya kelemahan. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang model adanya suatu kesalahan yang memberikan konsekuensi yang fatal,
Ini ada seorang ahli yang terkenal sekali untuk mengedepankan teori yang disebut dengan Swiss cheese model, ya. Jadi ini adalah teori yang menyebutkan adanya kegagalan yang sifatnya laten ataupun aktif yang melatar belakangi terjadinya kesalahan yang memberikan konsekuensi yang bisa saja fatal, ya. Nah, jadi Swiss cheese model ini seperti ada lapisan-lapisan, ya. Di sini ada beberapa lapisan, ya. Lapisan-lapisan seperti keju yang ini sebenarnya adalah defense-nya. Defense atau pertahanan, barir hambatan atau juga safeguard sebagai bagian daripada untuk mencegah terjadi kesalahan. Tentu saja orang-orang yang pintar yang bekerja itu sudah dilatih bagaimana supaya terhindar dari namanya kesalahan yang berakibat fatal. Namun dalam setiap lapisan, ya, lapisan daripada barriers atau juga pertahanan atau juga penjaga yang untuk mencegah terjadinya kesalahan, itu ada sisi kelemahannya, ya, ada lubang-lubang kelemahan ini yang saling bergerak, ada yang kecil, besar dan terus saja bergerak dinamis, ya. Berkaitan dengan waktu, situasi, environment, kondisi, baik itu kondisi organisasi, kemudian juga supervisi dan juga atau kondisi-kondisi environmental sekitarnya, lingkungan sekitarnya yang melatar belakangi ya terjadinya kesalahan, ya. Nah, pada satu waktu ya lubang-lubang ini ternyata pas membentuk garis lurus, ya. Lubangnya itu searah. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Sehingga akhirnya tidak ada barrier sedikit pun yang mencegah terjadinya kesalahan tersebut, ya. Kalau misalkan ada penghalangnya, lubangnya itu nggak pas, itu bisa tertahan di pertahanan berikutnya, ada pertahanan berikutnya. Namun pada satu waktu lubang ini membentuk satu garis lurus sehingga tembus, ya. Jadi kekeliruan, kesalahan ini tembus sehingga akhirnya mengakibatkan konsekuensi. Nah, untuk kondisi-kondisi kegagalan laten itu yang melatar belakangi, itu bisa saja masalahnya adalah sistemik. Ya, ini ada kondisi-kondisi yang memungkinkan kegagalan aktif ini terjadi, yang menyebabkan terjadinya error atau terjadinya violation. Dalam hal ini terjadi kegagalan aktif, yaitu ada tindakan atau perilaku tidak aman yang segera memicu terjadinya kesalahan atau kejadian tidak diinginkan. Dalam hal ini adalah insiden keselamatan pasien. Nah, apa kegagalan aktif pada kasus video tadi? Ya, video tadi ada salah site marking atau ada kekeliruan dalam penandaan lokasi sisi operasinya pasien. Ya, yang ternyata ini pasti ada yang melatar belakangi, yang kemudian memberikan konsekuensi salah potong kaki. Nah, kenapa pengertian ini menjadi penting? Ya, karena sekali lagi pada konsep modern to err is human itu diminta untuk membangun sistem yang kesehatan yang lebih aman. Nah, alright. Nah, apabila terjadi HAM pada pasiennya yang disebabkan oleh human error yang tadi ya sudah saya ceritakan kurang lebih demikian, menjadi pilihan terutama untuk institusi tempat yang individunya bekerja, orang yang pintar ini bekerja. Apakah nanti akan diberi hukuman ataukah diberi dukungan? Nah, ini tentu saja menjadi polemik daripada pemegang petinggi ya di lingkungan layanan kesehatan termasuk stakeholder yang lebih tinggi ya. Kebanyakan pada umumnya itu biasanya lebih cenderung untuk memberikan hukuman. Nah, memang tidak semudah kelihatannya kalau dibilang membangun sistem yang lebih aman. Karena to err is human sebenarnya bukan untuk menghukum. Tapi pada kenyataannya di lapangan, it's not as easy as it looks. Tidak semudah kelihatannya. Ya. Pemirsa, pasca meninggalnya seorang pasien gagal jantung yang diduga ditolak rumah sakit berbuntut panjang. Keluarga korban kembali mendatangi rumah sakit untuk meminta pertanggungjawaban dan mendesak permohonan maaf hingga terjadi kericuhan. Keluarga Peter Manuputi yang datang bersama organisasi masyarakat Ormas Maluku ini terlibat keributan dengan petugas rumah sakit dan kepolisian saat berada di pintu masuk Rumah Sakit Premier Surabaya. Mereka mengamuk karena petugas menghalangi dan melarang masuk. Petugas pun akhirnya membukakan pintu dan mengizinkan mereka masuk.
Kericuhan kembali terjadi menjelang pertemuan antara pihak rumah sakit dengan keluarga Peter Manuputi. Keluarga mengusir sejumlah orang yang tidak memiliki kepentingan. Dalam pertemuan ini, pihak rumah sakit secara terbuka meminta maaf kepada keluarga maupun masyarakat Kota Surabaya. Rumah sakit juga mengaku memberikan sanksi kepada Dr. Leo, dokter yang berjaga di UGD rumah sakit yang saat itu diduga menolak kedatangan pasien Peter Manuputi. Pada dasarnya kami ingin semua menolong banyak orang. Kalau itu mungkin tidak terjadi karena ada khilafan, karena sebagai manusia kita bukan malaikat, bisa terjadi seperti itu. Jadi tapi tidak ada niat buruk kami sama sekali. Ya, sama dokternya pun, dokter umumnya, dokter Leo pasti nggak punya niat buruk ya. Tapi tadi sama kita dengar bahwa ternyata pihak rumah sakit memberikan sanksi kepada dokter Leo, dokter jaga di UGD yang dianggap menolak pasien yang tadi butuh ICU. Nah, sehingga akhirnya memang mungkin ini tidak mudah karena memang menjadi desakan daripada pihak keluarganya pasien dengan ormasnya yang menuntut rumah sakit meminta maaf dan memberikan sanksi ya. Nah, entah ini dokter Leo adalah figur fiktif atau memang betul dokternya dan apakah benar mendapatkan sanksi atau tidak. Yang jelas beberapa ada dalam sisi komplain manajemen proses ya. Kalau kita lihat materi yang sebelumnya, itu ada proses untuk menerima, kemudian menilai, kemudian melakukan investigasi dan menyelesaikan apa yang dikomplainkan oleh pihak pasien dan keluarga. Dalam hal ini rumah sakit dianggap telah menolak merawat sehingga menyebabkan pasien meninggal. Alasannya karena ICU penuh. Nah, setelah dinilai-nilai oleh tim internalnya rumah sakit komplain, ternyata pas keluarganya itu komplain berat, bahkan meminta untuk permohonan maaf secara terbuka. Nah, hasil dari investigasinya ditemukan dalam tanda kutip Dr. Leo yang ternyata dianggap bersalah. Nah, ini yang saya lihat bahwa ini salah satu contoh ya, bahwa tidak semudah kelihatannya dianggap ini ada sebuah human error sehingga akhirnya mungkin yang diberikan lebih kepada hukuman. Nah, sehingga akhirnya rumah sakit meminta maaf dan diberikan sanksi kepada Dr. Leo. Oke. Nah, sebenarnya patient safety culture is no blame culture adalah budaya yang tidak menyalahkan. Sebagian besar kesalahan itu sebenarnya ada kegagalan untuk jujur. Ya. Kegagalan jujur untuk mengakui bahwa sistemnya lah yang buruk. Oleh karenanya, menyalahkan dan menghukum seseorang ini sebenarnya tidak adil dan salah arah. Nah, jadi kalau misalnya dominan sekali budaya menyalahkan ini sangat dominan, ya memang karena sulit untuk dihilangkan. Tapi kalau lebih dominan dalam organisasi kesehatan, maka sangat mustahil untuk memiliki program keselamatan pasien yang bermakna. Ya, dari sisinya Dr. Leo pastinya tentu akan mengalami apa yang dinamakan konsekuensi dari hukuman yang diberikan. Ya, hukum konsekuensi itu bisa dokternya merasa injustice, ketidakadilan, ya, karena merasa ini sebenarnya aku melakukan ini ya pastinya sudah mungkin berdasarkan kebiasaan yang sudah ada di rumah sakit ya. Kalau ICU penuh ya kita bilang penuh dan kita tolak dan sebagainya. Atau juga akan memberikan rasa personal impact. Dokternya akan stres, merasa dipermalukan sampai beritanya disampaikan sendiri oleh pihak rumah sakit, diberi sanksi kepada Dr. Leo, dan ini tentu saja memberikan ketidakpercayaan diri, merasa mungkin bersalahkah atau merasa ya itu tadi dikambing hitamkan, dan juga bisa menyebabkan professional impact. Jadi dia sebagai menjalankan fungsinya sebagai dokter, mungkin akan terjadi ambiguitas daripada nanti sikap atau pilihan keputusan yang mesti dilakukan berkaitan dengan situasi-situasi yang menantang ya, berkaitan dengan ketidakjelasan regulasi atau ketidakjelasan meski di pihak mana. Dan juga bisa memberikan dampak karena ada perubahan attitude. Ada perubahan perilaku sikap daripada manajemen rumah sakitnya yang awalnya mungkin ya diberi kepercayaan untuk bisa memberikan layanan kegawat daruratan sesuai dengan prosedur yang kebiasaan yang ada di rumah sakit. Tapi ternyata begitu dilakukan, ternyata akhirnya
malah justru disalahkan. Nah, ini suatu perbedaan attitude yang mungkin bisa memberikan dampak ya pada kepercayaan Dr. Leo terhadap institusinya. Nah, ini kalau kita nilai ya. Dan juga ada mungkin perubahan attitude daripada colleges terhadap Dr. Leo itu sendiri. Ya, misalkan mungkin ada karena dia merasa kok nggak ada yang bela gitu ya. Dari sesama rekan dokter umumnya atau dokter yang di atasnya lagi dan di atasnya lagi, saya kok nggak dibela. Nah ya, nggak ada pembelaan dari dokter Leo. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ini berdasarkan dari hasil penelitian jurnal ya, tentang research tentang lingkungan dan public health ya, yang ada di tahun 2022 di jurnal ini mengenai the personal and professional impact. Jadi dampak personal dan profesional dari komplain pasien ya terhadap dokter. Ini adalah suatu pendekatan kualitatif. Jadi berdasarkan teknik wawancara dan kuesioner yang dilakukan kepada dokter-dokter di satu tempat tertentu. Nah, alright, nah kalau misalnya rekan-rekan kerjanya tahu Dokter Leo diberi sanksi sedemikian ya, jadi ini tentu saja bisa saja menimbulkan adanya dalam tanda kutip defensive medicine. Ya, defensive medicine yang negatif ini mungkin akan ada penolakan atau malas untuk mengerjakan pasien-pasien dalam tanda kutip yang agak sulit, agak repot ya, yang agak-agak demanding gitu ya, dan juga bisa menyebabkan adanya underreporting. Kalau misalkan ditemukan ada kekeliruan atau kegagalan, ini takut untuk menyampaikan atau melihat ada mereka-mereka yang melanggar aturan, ini takut untuk menyampaikan karena takut nanti akan dapatkan sanksi. Dan juga bisa ada lack of engagement. Jadi tingkat keterlibatan rasa memiliki dokter-dokter atau staf medis, staf kesehatan lainnya terhadap institusi bisa menurun. Motivasi kerja turun, moral karyawan juga akan turun. Nah, ini adalah dampak-dampak kalau misalkan ada pihak rekan kerja mereka yang mereka pun merasakan adanya ketidakadilan akibat upaya untuk menghukum atau memberikan sanksi pada dokter yang dianggap sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa rumah sakit itu berkewajiban ya memberikan perlindungan dan hukum kepada semua petugas yang ada di rumah sakit. Petugas yang ada di rumah sakit. Baik itu berupa konsultasi hukum, memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan, memberikan advokasi hukum, memberikan pendampingan dan penyelesaian sengketa medik, serta mengalokasikan anggaran ya apabila ada proses hukum dan juga ganti rugi berkaitan dengan dugaan kelalaian yang memberikan HAM pada pasiennya. Nah, kembali penting diingatkan bahwa patient safety, keselamatan pasien itu adalah pondasi daripada kualitas layanan yang dianggap baik. Jadi ada 6 tujuan kualitas layanan yang baik, yaitu patient centered care, kemudian equity, jadi kesetaraan, efektif, kemudian efektivitas, efisiensi, dan juga kemudian ada yang namanya respon time yang baik, ya namanya, dan yang paling pondasinya adalah keselamatan pasien. Yang ini yang digagas oleh WHO. Nah, berkaitan dengan keselamatan pasien ini sebenarnya kalau kita kulik-kulik lagi, keselamatan pasien itu adalah mencegah terjadinya HAM pada pasien. Jadi the prevention of harm to the patient. Ini istilah yang paling populer karena ini diangkat kembali oleh Institute of Medicine Amerika yang menggagas kembali to resume konsep keselamatan pasien modern di tahun 2000. Nah, penekanannya itu diharapkan sistem layanan kesehatan itu bisa mencegah terjadinya kesalahan dan kalau terjadi kesalahan itu belajar dari kesalahan yang terjadi. Namun ini semua dibangun di atas budaya keselamatan pasien. Ya, di mana budaya keselamatan pasien itu melibatkan profesional layanan kesehatan, organisasi institusinya itu sendiri, dan juga pasien serta keluarganya. Namun kebanyakan sekali lagi ya budayanya yang ada di rumah sakit lebih cenderung ke budaya menyalahkan. Memang sulit untuk menghilangkannya, tapi kalau yang dominan lebih kepada blame culture, maka
budaya patient safety ini sulit atau patient safety itu sendiri sulit untuk ditegakkan ya. Karena yang benar kultur keselamatan pasien itu adalah budaya berkeadilan yang kita sebut istilah familiarnya di dunia internasional just culture. Jadi budaya yang just culture, budaya berkeadilan. Apa yang dimaksud dengan budaya berkeadilan ini? Budaya berkeadilan itu diadopt dari aviation industry. Jadi di industri aviasi ya. Jadi kayak penerbangan gini. Karena kalau ada pesawat yang mengalami kecelakaan, itu nggak serta-merta bahwa langsung dihukum ke orangnya. Jadi ada semacam mekanisme untuk penilaian, assessment, investigasi. Yang ini sebenarnya mengedepankan budaya yang berkeadilan. Jadi nggak semata-mata setiap pesawat yang jatuh atau kecelakaan itu pasti menyalahkan langsung dari sisi pilotnya atau human errornya. Nah, di Just Culture ini sebenarnya ada 5 komitmen. Jadi kalau budaya keselamatan pasien itu ada 5 komitmennya. Yang pertama, pastikan kebebasan bekerja. Jadi seorang bekerja itu tidak dalam tekanan. Dan mereka berani bicara dan melaporkan tanpa rasa takut. Nah, jadi untuk bisa ini maka harus ada dukungan bagi mereka-mereka yang terlibat dalam insiden. Dalam tanda kutip ya misalnya kasus-kasus yang tadi. Termasuk juga kasus tadi ya, video yang pertama salah potong kaki. Kemudian juga kasus yang kedua yang keluarganya marah-marah karena merasa pasiennya ditolak sehingga menyebabkan kematian. Nah ini kalau tidak diberikan dukungan tapi malah justru hukuman, maka pasti nanti tidak akan ada namanya kebebasan dalam bekerja, berani bicara ya, dan juga berani untuk melaporkan. Namun juga ada batasan tidak menerima perilaku yang melanggar norma. Nah, tentu saja ada beberapa ya, kadang tebang pilih istilahnya. Oke, kalau yang dalam tanda kutip mungkin punya senioritas sepertinya lebih diprioritaskan dibandingkan yang mungkin masih junior. Atau kalau mungkin ini ada relasinya dengan relasinya yang ini, yang itu ya. Itu seperti ada perlakuan khusus, sementara yang ini kurang gitu ya. Nah ini nggak bisa diberlakukan kalau kita mau menekankan budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Dan mencoba untuk melihatnya dari perspektif sebuah sistem. Ya, kenapa penting? Karena konsep patient safety itu sebenarnya bukan untuk menghukum petugasnya, tapi untuk mencoba memperbaiki sistemnya, membangun sistem yang lebih baik karena sistem ini buatan manusia yang juga banyak kelemahannya. Dengan sistem yang lebih baik, memudahkan orang-orang yang sudah baik ini untuk melakukan pekerjaannya dengan baik gitu ya, dengan benar ya, mengurangi resikonya terjadi kesalahan. Nah, setelah itu baru didesain sistem yang lebih baik. Nah, jadi setelah melihatnya dalam sebuah perspektif sistem, endingnya itu membangun sistem yang lebih baik untuk orang-orang yang pintar itu bisa melakukan tugasnya dengan benar, jadi tidak salah ya. Ya, memang kedengaran klise, tapi juga kalau dari sisi saya pribadi semangat ya untuk ikut sama-sama beliau, Dr. Adi, mensosialisasikan tentang manajemen hukum rumah sakit karena saya juga sangat-sangat tidak suka adanya kriminalisasi terhadap sebuah kesalahan. Ya, karena kalau terus dilakukan kriminalisasi ini, maka sebenarnya nggak akan membawa kita ke perjalanan menuju pelayanan medis yang lebih baik. Nah, ini sudah betul-betul dicanangkan dan sudah banyak disuarakan di banyak negara. Nah, mungkin di Indonesia masih belum gaungnya. Nah, harapannya ya itu tadi ya. Jadi karena sudah banyak cerita-cerita di luar sana, kalau terus mengkriminalisasi petugas kesehatan itu ternyata nggak akan pernah bisa membawa layanan kita itu ke perjalanan layanan medis yang lebih baik. Nah, sebagai penutup, di konsep yang modern to air use human building a safer health system, itu harapannya dengan MHRS
hukum represif, dalam tanda kutip upaya hukum represif. Yang mana ini kita harus belajar ya. Sebenarnya belajarnya itu bukan untuk menghukum individu ya, tapi membangun sistem yang lebih aman, termasuk sistem perlindungan hukum yang lebih aman ya, untuk kalau sudah terjadi sesuatu kesalahan ya, yang nanti kita bisa mengurangi dampaknya yang lebih buruk ya. Kalau sudah terjadi kesalahan, baik itu dampak secara hukum ya, baik itu untuk individu maupun juga untuk institusinya. Karena dampak dari upaya litigasi atau hukum itu bisa saja berpengaruh terhadap reputasi, kredibilitas ya, image individu maupun rumah sakit sebagai institusinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.